Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Charles Gultom. Baik, para sahabat, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan alumni online pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Kehadiran-Mu dapat kami rasakan dalam ruang-ruang pribadi kami, karena Engkau Allah yang maha hadir. Itu sebabnya ya Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu yang tidak layak ini, pakailah untuk menjadi suara Tuhan di tengah-tengah perdusi alumni, di tengah-tengah kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami dapat cakap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu dan berkati para pendengar, dan kami dapat diberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang sama-sama mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, salam para sahabat, para alumni. Terima kasih buat kesempatan untuk saya sharing dalam ibadah perdana ini ya. Rekan-rekan, beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau kita melakukan ibadah seperti ini, ya baik di ruang gereja ataupun di dalam seminar-seminar, ya biasanya ada dua kelompok yang terjadi ya. Jadi kelompok yang pertama itu dilewat, ya, dilewat, dan yang kelompok yang kedua dilawat, ya. Kelompok yang dilewat itu biasanya datang, lihat-lihat kanan kiri, gitu ya. Habis itu ya udah nggak respon dan lain-lain, ya. Dilewat oleh berkat Tuhan. Nah, kelompok yang kedua adalah dilawat oleh Tuhan. Belajar membuka diri, apa pimpinan Tuhan, apa suara Tuhan, dan saya percaya kita semua mau dilawat. Amin. 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 Oke ya. Amin. Baik, saya akan memulai dengan slide pertama saya, ya. Boleh bantu Kak Aquila? Ada satu istilah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memulai dengan wajah saya, ya. Saya Exodus angkatan 93, lalu saya berjumpa dengan teman hidup, ya, mantan pacar itu, dengan Sylvia Borusihaan, ya. Kami menikah tahun 2001 dan kami sudah dikaruniakan 2 orang anak, 1 orang putri bernama Eunike, usia 17 tahun dan bersekolah di SMA Negeri 29, dan adiknya itu SMA. Baru 4 tahun 11 bulan ya, bulan depan baru 5 tahun. Nah, rekan-rekan mungkin bertanya ya, kenapa perbedaan anak kami itu 12 tahun ya. Nah, ini slide yang berikutnya dikatakan bahwa ini warna-warni daripada keluarga kami. Bisa slide kedua. Nah, saya lulus dari STI 93 sampai 98, lalu saya bekerja di penerbit buku Erlangga hampir 9 tahun lebih, lalu menikah dengan Sylvia ya, di gedung yang sama, di ruang yang sama waktu itu ya. Jadi kami menikah bersamaan ya. Nah, kami dikaruniakan anak mulai tahun 2003 ya, 2003. Lalu waktu saya di Bontang ya, saya memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta untuk memulai studi di STT Jakarta. Lalu ada sinode GKUI yang memanggil saya untuk menjadi vikaris. Lalu sambil belajar di STT Amanat Agung dan sekarang sedang studi lanjut di STT Cipanas. Ya, ini biasanya studi ini buat nakut-nakutin jemaat aja atau pendengar ya. Ya, lalu pelayanan gerejawi, saya dipercayakan satu jemaat di Bintaro tahun 2015 sampai 2020, itu periode pertama, dan 2020 sampai 2025 ini saya memasuki pelayanan yang kedua ya. Oke, itu sekilas warna-warni tentang keluarga kami dan juga pelayanan ya. Baik, tema kita hari ini yaitu iman dan kekhawatiran ya. Saya nggak tahu kenapa
ini dibahas, tapi memang sangat penting tema ini, apalagi kalau kita bicara tentang kondisi dunia dan juga negara kita ya, negara-negara yang maju seperti Singapura, Korea Selatan, China sudah mengalami resesi, dan kalau kita lihat berita bahwa Indonesia juga mulai memasuki resesi, kita minus 4%, dan hal itu juga pasti menimbulkan kekhawatiran buat kita yang bekerja maupun bagaimana kita menatap untuk hari depan. Jadi saya pikir ini tema yang sangat penting yang bisa kita bahas ya. Nah, sebabnya kita mau membaca firman Tuhan karena kita yakin dan percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya, dan kekhawatiran itu makin hari makin mengecil atau berkurang. Mari kita membuka firman Tuhan, dan saya sudah siapkan di slide yang berikutnya. Next. Baik, mari kita membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 27 ya. Ini ada bahasa Inggrisnya, saya baca bahasa Indonesia aja. Siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Berikutnya ada dari Markus pasal 9 ayat 24. Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya. Yang berikutnya diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 16. Ya, ini satu peristiwa di mana Musa sedang berada dalam satu titik yang kritis, di mana di belakang ada Firaun dan di depan ada laut yang masih belum terbelah, dan Tuhan meminta dia untuk memakai tongkatnya ya. Dikatakan Keluaran pasal 14 ayat 16, dan engkau, namanya Musa, Nabi Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Ya. Saya akan bacakan lebih lanjut Injil Lukas pasal 3 ayat 13 sampai 14 ya. Perkataan Yohanes kepada pemungut cukai, ya, jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan yang terakhir, yaitu Matius pasal 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, rekan-rekan para sahabat alumni, ya, kalau kita melihat warna-warni tadi di atas, kenapa panitia memilih saya menjadi pembicara hari ini? Karena mungkin saya lebih tepat dipilih karena hidup kami penuh dengan kekhawatiran, ya, banyak khawatirnya, ya. Hidup kami hidup yang sudah lurus, sarjana ekonomi, kerja, tapi tiba-tiba saya pindah haluan dan memulai sesuatu yang baru, ya, dan itu penuh dengan kekhawatiran, ya. Nah, tapi nggak tahu apa alasannya, ya. Tetapi hari ini saya mau sharing dari perspektif saya, ya, bagaimana kita memahami tentang iman dan kekhawatiran. Nah, saudara ini kasih Tuhan, ada banyak orang bilang begini, bahwa hampir 90% atau 95% apa yang kita khawatirkan sebenarnya nggak terjadi, ya. Tetapi kita terus-menerus khawatir. Kenapa itu? Ya. Nah, mari kita petakan dulu, apa itu iman dan kekhawatiran. Menurut saya iman dan kekhawatiran itu adalah respon kita. Respon kita, kenapa ada respon? Karena ada masalah. Nah, orang yang beriman akan melihat masalah itu sebagai apa? Ya. Orang yang khawatir itu melihat masalah itu sebagai apa? Nah, orang yang khawatir itu biasanya memiliki ilusi, ya. Tahu ya ilusi, ya. Jadi ketika membayangkan suara yang menakutkan, dia langsung lebay gitu, ya, paranoid, sehingga dia menjadi orang yang tertutup, ya, menutup diri dan lebih baik di rumah dan menjaga diri, ya. Tetapi orang yang beriman
ketika melihat masalah, ketika melihat problem-problem hidup, dia katakan itu kurikulum dari Tuhan. Ya, amin. Rekan-rekan semua, setuju? Ini masalah itu adalah kurikulum. Sepanjang hidup kita mau belajar. Sepanjang hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Sepanjang hidup kita mau belajar taat. Selangkah demi selangkah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya apapun masalah, ya misalnya kita memasuki masa COVID hari ini. Sudah hampir 4 bulan, 5 bulan kita memasuki masa COVID ini. Bagaimana kita memandang masalah ini? Ya, di antara kita ada yang sakit, di antara kita ada yang mungkin di dompet masih sisa uang 10.000 begitu ya. Ya. Apa pandangan kita ketika kita melihat sebuah masalah? Apakah itu masalah yang kecil atau masalah yang besar? Sudah dikasih oleh Tuhan, teman-teman, para sahabat, saya yakin dan percaya bahwa ya, Alkitab berkata bahwa tidak ada yang baru dalam dunia ini. Ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa COVID ini bukan pertama kali di dunia peristiwa seperti ini. Betul, secara ekonomi mengalami penurunan yang melampaui daripada resesi kira-kira puluhan tahun yang lalu ya. Tapi penyakit ini bukan pertama. Tidak ada yang baru di tengah-tengah matahari, di bawah matahari. Dan pengkhotbah berkata apa? Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan datang ada dan sudah lama ada. Artinya apa? Kita nggak perlu melihat ini sebagai sesuatu, oh ini pasti datang kiamat dan lain-lain, dan akhirnya kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, baik penginjilan, pemberitaan firman, melayani dan lain-lain. Ya, amin ya, para sahabat ya. Jadi kalau kita memandang masalah, masalah itu adalah apa? Kurikulum buat kita. Ya. Kalau kita memandang masalah, kita yakin bahwa itu sesuatu yang bukan baru, sesuatu yang sudah ada pada masa lalu. Bukankah ya, kalau kita bicara virus, lebih banyak virus yang ada pada masa lalu dan lebih banyak jumlahnya yang meninggal pada masa lalu, ya. Ya. Nah, sebabnya ketika kita melihat masalah, ya saya senang ketika mempersiapkan bagian ini dikatakan Rasul Paulus, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Aku pernah melewati masa yang kelaparan, kapal karam, dicambuk 40 - 1 dan lain-lain. Artinya jangan menganggap ini sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalau kita melihat satu masalah, belajar dari sejarah, melihat dan menarik daripada perihal-perihal daripada masa lalu. Sebabnya rekan-rekan, gambar ini sangat penting. Saya melihat bahwa gambar ini adalah gambar daripada Wisma Atlet ya. Betul ya? Bisa lihat di slide. Ya. Wisma Atlet itu di satu sisi itu masalah. Karena apa? Di situ kumpulnya banyak ratusan ribuan orang yang isolasi mandiri. Tetapi di satu sisi itulah solusi yang pemerintah buat untuk apa? Untuk memulihkan daripada orang-orang yang terkena COVID-19. Sebabnya saya melihat bahwa iman dan khawatir itu bukan dua sisi atau dua kutub yang saling memisahkan. Ya, jadi kalau kita makin beriman, ya kita nggak mengenal khawatir. Menurut saya itu nggak tepat. Atau kalau kita khawatir sekali, kita langsung berkata bahwa pasti orang itu nggak beriman atau nggak percaya sama Tuhan. Tapi menurut saya iman dan khawatir itu saling jalin menjalin, sehingga kadang-kadang kita beriman, kadang-kadang kita tidak beriman. Sebabnya Markus pasal 9 dikatakan, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Peristiwa kita percaya, ada satu titik dalam diri kita nggak percaya. Tetapi ketika kita nggak percaya, tidak ada pintu yang tertutup sekalipun buat kita. Di situ Tuhan pimpin kita untuk kita melewati sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan pada masa lalu dan masa sekarang. Sebenarnya rekan-rekan, para sahabat, saya sore hari ini mau menawarkan ada 3 solusi ya
cara kita memutuskan atau menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita, ya. Saya mau menyampaikan 3 poin supaya sederhana, ya. Namanya, boleh ke slide? Aku cinta Exodus. Ya, biar mudah ya. Aku cinta Exodus, ya. Nah, saya akan adaptasi. A itu apa? A yang pertama adalah Alkitab. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman, ya, waktu saya memulai panggilan itu sebenarnya waktu zaman Kak Anik sebagai ketua koordinator Exodus, lalu saya diberangkatkan dalam satu Explo, ya, di tahun 95 kalau nggak salah. Lalu dalam Explo itu saya berkomitmen untuk menjadi full time, dan saya memutuskan waktu itu Pak Pendeta Stephen Tong menjadi pengkhotbah waktu altar call, dan saya katakan, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, ya. Tapi rupanya ketika itu berjalan hampir kira-kira 13-14 tahun saya lupakan, ya. Dan akhirnya ketika ada satu ibadah, ya, di HKBP Bontang, kami pernah tinggal di Bontang, ya. Ada anak-anak sekolah minggu lagi nyanyi. Nyanyinya begini, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ya. Rekan-rekan, ketika anak-anak sekolah minggu itu bernyanyi seperti itu, saya merasa pada saat itu Tuhan sedang panggil saya. Tuhan sedang mendengarkan kembali janji komitmen saya kira-kira puluhan tahun yang lalu. Sehingga saya berkata sama istri saya, ini waktunya kelihatannya saya akan kembali ke Jakarta, saya memulai studi di STT Jakarta. Ya. Rekan-rekan, memulai studi dengan beban anak satu, ya, anugerah anak satu itu nggak mudah, ya, ya. Saya setahun pertama rasanya nggak nyaman ketika istri saya bekerja dan saya nganggur hanya belajar, gitu ya. Nah, saya nyambi kerja, ya. Saya waktu itu pernah jadi pengemudi Bluebird, ya, hampir 3 tahun, dan saya pernah ketemu sama rekan alumni kita, ya, namanya Roni Sibuya, ya, waktu dia di Kuningan, dia kaget luar biasa. Ini Bang Charles, dia bilang gitu, ya. Iya, aku Charles, dia bilang gitu. Bang, abang jadi pengemudi Bluebird? Iya. Saya ngisi waktu, saya lagi studi di STT Jakarta. Oh gitu Bang, oke Bang. Wah, salut Bang, begitu ya. Nah, ketemu Roni Sibuya, dia kaget gitu ya. Nah, rekan-rekan, kebetulan IP saya waktu saya mengemudi itu cukup rendah sehingga saya tinggalkan itu, dan ada satu beasiswa, saya kerja sebagai petugas perpustakaan di STT Jakarta. Ya. Jadi ini satu proses buat saya untuk melakukan spiritual formation ketika saya dibentuk, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan cara hidupmu dan berpikirmu ketika engkau bekerja dengan jabatanmu pada masa lalu, dan belajar diproses dan dibentuk. Sebabnya saya yakin beriman itu sama seperti, ya, seperti kisah Musa, ya, ketika Musa dikejar oleh Firaun, di belakang lalu ada laut yang masih tinggi dan penuh dan tidak tahu jalan keluarnya. Ayat firman ini yang menguatkan saya, ya. Waktu itu saya menonton film Musa, ya, ketika Musa mau membelah laut itu, rupanya Musa itu bukan dia ketok tongkatnya lalu terbelah, tetapi Musa itu berjalan terus sampai dia hampir tenggelam, baru laut itu terbelah. Artinya apa? Saya memaknai bahwa beriman itu tanda kutip sedikit nekat seperti Musa. Sebabnya ketika saya memulai studi di STT Jakarta, saya katakan sama istri saya, ya, kita punya tabungan hanya untuk 1 tahun atau 2 tahun pertama. Ya, kalau Tuhan pimpin untuk saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Ya, kalau Tuhan tidak cukupkan, namanya Tuhan tidak pimpin kita untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, puji Tuhan, ya, selesai dengan beberapa dinamika pekerjaan dan lain-lain. Itu sebabnya rekan-rekan, menurut saya khawatir itu dan beriman itu saling jalin menjalin, ya. Itu sebabnya yang paling penting cara untuk kita keluar daripada masalah itu, yang pertama Alkitab.
Apa kata firman Tuhan ketika kita berada dalam masalah-masalah pada hari-hari ini. Ya. Nah, yang kedua rekan-rekan, ya, C itu namanya cinta, ya. Cinta. Ya. Oke, yang kedua cinta. Nah, saya memaknai dengan connected, ya, connected, ya. Nah, apa arti connected, ya? Saya melihat bahwa kenapa orang khawatir, ya, sepanjang hidup kita pasti khawatir. Tetapi orang yang beriman, orang yang percaya itu kekhawatirannya makin hari makin berkurang atau makin hari makin sedikit. Ya, sebagaimana Yohanes berkata, biarlah Tuhan semakin besar dan aku semakin berkurang dan semakin berkurang. Sebabnya saya melihat bahwa kalau kita mau tidak khawatir, yuk kita tarik garis mulai daripada kita waktu mahasiswa, ya. Apakah waktu kita mahasiswa kita punya proses lahir baru yang jelas? Kita punya proses pertobatan yang jelas sehingga proses perjalanan itu menjadi proses yang melakukan evaluasi diri untuk kita menjadi lebih baik dan evaluasi diri untuk kita belajar menanggalkan hal-hal yang buruk sebelum kita bertobat. Sebabnya Lukas pasal 3 ketika Yohanes berbicara kepada pemungut cukai, berbicara kepada para orang-orang daripada militer itu, prajurit itu, dikatakan, apa yang harus aku perbuat? Jangan menagih lebih daripada yang ditetapkan. Kalau engkau militer, jangan pakai baju militermu untuk nakut-nakutin orang dan cari duit oleh karena jabatanmu. Artinya apa? Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, maka sebenarnya kekhawatiran kita makin hari makin menipis, makin hari makin berkurang. Tapi kalau kita nggak bertumbuh, ya, saya lihat ada beberapa mahasiswa di gereja kami, ya, itu biasanya mereka D5, ya. Tahu D5 rekan-rekan? Ke gereja itu D5, datang, duduk, dengar, duit, karena persembahan gitu kan. Habis itu, dadah gitu ya. Banyak alumni, ya, menjadi alumni di tengah-tengah gereja yang D5. Datang, duduk, dengar, duit, dadah, selfie doang, gue ke gereja hari ini. Ya, di sini nggak ada, ya, di sini nggak ada, ya. Adanya di kutub utara sana. Kalaupun ada di sini, ya, mari bertobat, ya. Berdoa dan minta pimpinan Tuhan di mana kita melayani, ya. Sebabnya kalau kita sudah bertumbuh, kekhawatiran kita tetap ada, tapi kekhawatiran yang makin hari makin sedikit, kekhawatiran yang makin hari makin berkurang karena kebergantungan kita kepada Tuhan. Rekan-rekan semua, para sahabat, saya memutuskan jadi hamba Tuhan dengan konsekuensi saya nggak berpikir untuk jadi orang kaya, gitu ya. Dengan persembahan kasih yang sederhana yang gereja berikan. Ya. Tapi kami sebagai hamba Tuhan, kami punya prinsip hidup itu pas-pasan. Ya. Pas butuh, pas ada yang ngasih, gitu ya. Ya. Pas lagi mau donat, ada jemaat yang nganter donat gitu kan. Pas ada butuh pengen gudeg, atau tiba-tiba ada jemaat yang nganter gudeg. Rekan-rekan, waktu kami pandemi selama 3 bulan, ya, kami punya asisten rumah tangga di rumah. Dia kaget, Pak, yang 1 hari ngasih ada 3 orang, ada yang 5 orang, ngasih nganter makanan. Ya. Itu luar biasa, karena apa? Saya nggak tahu apa yang saya kerjakan, tapi mereka mengasihi kami. Mereka peduli kepada kami, mereka memperhatikan kami. Dan itu menjadi sentuhan yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Wow, luar biasa, ya. Dan akhirnya kita memberi kesaksian juga kepada tetangga, ya. Kasih tetangga yang kanan dan kiri semuanya gitu ya. Dan ini membuat kami tidak khawatir, ya. Walaupun kami hidup pas-pasan, ya. Pas ngarep, pas ada yang nganter, ya. Tapi kami tetap bersyukur, ya. Hari demi hari Tuhan pelihara kami, ya.
Sebabnya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan para sahabat, connected itu perlu. Ya. Kalau kita punya connected dengan persekutuan alumni hari-hari pada masa lalu, kita juga perlu punya connected. Makanya Perdusi melakukan KTB. Ya. Tujuannya apa? Menurut saya tujuannya bukan romantisme, ya, bukan hanya sekedar say hello dan lain-lain menanyakan kabar, tetapi Perdusi ini menurut saya akan mengutus kembali para alumni untuk aktif di gereja masing-masing. Mereka menjadi garam dan terang, mereka menjadi motivator di gereja masing-masing sehingga mereka dapat memberikan satu warna tersendiri di tengah-tengah gereja masing-masing. Sebabnya rekan-rekan, mari kita tetap melakukan connected. Saya bersyukur di sini ada 37 peserta kita ya. Coba bayangkan ya rekan-rekan ya. Saya tadi bayangkan kalau Perdusi ini mau jadi sinode udah cukup nih. Betul ya? Buka cabang Bali ya, buka cabang Gorontalo ya, buka cabang Kupang ya, buka cabang mana lagi tuh? Ya, buka cabang Tangsel ya, Bekasi dan lain-lain, cukup jadi sinode. Ya, setiap kita melakukan kehadiran kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita menjadi pembawa, ya, pembaharuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, wow, luar biasa Perdusi ini. Sebabnya, rekan-rekan semua, para sahabat, mari kita mulai dengan melihat connected kita pada masa lalu bagaimana, connected kita pada masa kini gimana. Apakah pasanganmu hari-hari ini mendukung kamu untuk bertumbuh atau menjadi penghambat untuk kamu bertumbuh? Apakah kehadiran anak-anakmu menjadi anugerah yang terus disyukuri sehingga mereka menjadi orang yang melihat teladan dalam hidupmu dan mereka akan menjadi siap menjadi pelanjut teladan daripada orang tuanya. Sebabnya rekan-rekan semua, saya yakin ini connected sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi kalau kita connected, ya, keputusan-keputusan kita, baik bisnis, usaha apapun, itu sangat ditentukan dengan apa yang kita kerjakan pada masa lalu. Ya, ada banyak alumni hidupnya menjadi dualisme atau dualistik. Ya, Senin sampai Jumat, ya dia nggak usah libatkan Tuhan, Tuhan taruh di rumah aja. Ya, Sabtu, Minggu datang ke gereja, ya seperti malaikat dan lain-lain. Ya. Di sini juga nggak ada, ya, di sini nggak ada. Adanya di kutub selatan, ya, tadi kutub utara, ya, di kutub selatan, ya. Tapi kalaupun ada, mari kita bertobat. Hidup dualisme itu hidup yang capek, teman-teman. Hidup dualisme itu hidup yang penuh dengan kepura-puraan, ya, sama seperti kesaksian tadi rekan kita, ya, jujurlah, ya, jangan pakai topeng-topeng sehingga kita hidup nggak khawatir. Ya. Nah, bagian yang ketiga. Rekan-rekan semua, ya. Masih ingat enggak singkatannya? Aku cinta Exodus, ya. Itu namanya exit button, ya. Rekan-rekan alumni, kenapa kita khawatir, ya? Saya melihat kenapa kita khawatir karena kita selalu berada dalam zona aman. Kita nggak mau melepaskan keterikatan kita nggak mau melepaskan kemelekatan kita dengan hal-hal yang ada pada kita. Sebabnya rekan-rekan semua, mari. Kalau kita punya penyakit, kalau kita punya masalah ekonomi, sadarilah inilah exit button kita. Keluar daripada zona aman kita, keluar daripada zona-zona yang membuat kita menjadi orang yang pada ghetto-ghetto yang ada sehingga kita dapat membandingkan atau minimal bersyukur. Ya, saya bersyukur misalnya ketika saya dalam keterbatasan melihat jemaat-jemaat yang saya kunjungi lebih menderita. Bagaimana saya terus mendorong, menguatkan mereka untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Sebabnya rekan-rekan semua, marilah ya, jangan terlalu kita melihat, menghitung berkat, dan kita kadang-kadang tidak mensyukuri itu, dan akhirnya kita hanya memuaskan untuk keinginan diri kita, dan kita tidak melihat orang-orang yang di luar rumah kita, di luar gereja kita, dan mereka pun kekurangan. Sebabnya apapun keadaan kita, saya memberi tips, aku cinta Exodus. Artinya apa? Alkitab connected dan exit button buat kita, supaya kita ya yakinlah bahwa kalau kita belajar keluar dari zona-zona aman kita, ya itu menjadi satu exit buat kita untuk bisa bersyukur. Exit untuk kita melihat
suatu suasana yang baru, ya. Exit button sebagai satu hal yang membuat kita, kalau kita di PHK sekalipun, mencoba hal-hal yang baru, ya. Di jemaat kami ada orang yang jualan, ya. Dia dari nggak ngerti jualan akhirnya bisa jualan, dari nggak ngerti masak dia bisa masak, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Kami semua jemaat, ya, itu saling membeli makanan dan antarnya kemana? Ke rumah Pak Pendetanya, Pak Pendeta Charles, jangan lupa antar ke sana. Gitu ya. Ada yang jual donat, kami dapat donat, ya. Ada yang jual arsik, saya dapat arsik, gitu ya, diantar. Tolong diantar ke Pak Pendeta satu porsi, gitu ya. Nah, artinya apa? Mari, ini wabah ini menjadikan exit button buat kita. Jangan jadikan ini sebagai satu exit gitu, atau button yang membuat kita berhenti, stop dan lain-lain. Tapi mari kita menjadikan ini sebagai exit button untuk kita keluar daripada keterbatasan kita. Belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang lain, belajarlah melihat orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, sehingga kita menjadi tidak khawatir, ya, tidak berpusat kepada diri kita, dan kita dapat menjadi berkat buat sesama kita. Ini menjadi sharing buat kita semua, dan puji Tuhan karena kita bisa bersama-sama dalam perdusi ini, dan Tuhan memberkati kita. Aku cinta Exodus, Alkitab Connected, dan Exit Button. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini hati kami berkobar-kobar untuk terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan telah memberikan cukup amunisi untuk kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami menjadi laskar Kristus yang terus menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan alumni dan di tengah-tengah kehidupan gereja dan pekerjaan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk perdusi yang pertama. Kami percaya ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi ada satu gelombang yang besar untuk kami terus mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama diberkati oleh persekutuan dan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.